Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GBD LSD Magelang. Tuhan Yesus memberkati, rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan pembacaan kita ada di dalam Injil Matius pasal 24. Saya akan bacakan ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema sementara. Bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang kita lihat, itu semuanya hanya sementara. Tidak ada yang kekal yang ada di dunia ini. Kalau kita mengobservasi di dalam Injil Matius pasal 24 ini, khususnya ayat 1 dan ayat yang kedua, siapakah tokoh-tokoh yang ada di dalam peristiwa tersebut? Tentunya ada Tuhan Yesus. Dikatakan Yesus keluar dari bait Allah. Dan ketika Yesus keluar dan mau pergi, murid-muridnya datang. Jadi tokoh yang ada dalam peristiwa ini adalah Yesus dan murid-muridnya. Peristiwa apa yang terjadi di dalam kisah ini? Ketika murid-muridnya datang kepada Yesus, dikatakan bahwa murid-muridnya menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Murid-muridnya menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Artinya bahwa murid-muridnya itu membicarakan tentang bangunan bait Allah. Kalau kita membandingkan dari peristiwa yang sama dari Injil Markus pasal 13 ayat 1 dan 2 dikatakan, ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Jadi murid-muridnya sedang membicarakan tentang bangunan bait Allah yang begitu kokoh. Dari Injil Lukas pasal 21 ayat 5 dan 6 peristiwa yang sama dikatakan, Lukas 21 ayat 5 dan 6, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang-barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Jadi peristiwa ini tentang murid-murid Yesus yang membicarakan tentang bait Allah. Murid-murid Yesus mengagumi, kagum kepada bangunan bait Allah yang begitu kokoh, kagum kepada bangunan bait Allah yang begitu indah, yang dibangun dengan berbagai macam batu yang indah-indah, dibangun dengan begitu kokohnya, dengan batu yang besar-besar. Murid-murid sangat mengagumi keindahan dan kekokohan dari bangunan bait Allah tersebut.
Di mana peristiwa ini terjadi? Ya tentunya di Bait Allah di Yerusalem. Ketika Yesus keluar dari Bait Allah, murid-muridnya datang. Dan murid-muridnya menunjuk kepada gedung-gedung yang ada di Bait Allah, mengagumi keindahan, kekokohan, kekuatan bangunan tersebut. Mengapa murid-murid mengagumi bangunan Bait Allah? Karena bangunannya megah, dibangun dengan batu-batu yang indah-indah. Karena bangunannya kokoh, dibangun dengan batu yang begitu besar-besar. Sehingga murid-murid kagum terhadap bangunan Bait Allah. Apa respon Yesus? Bagaimana tanggapan Yesus terhadap murid-muridnya yang mengagumi tentang keindahan bangunan Bait Allah tersebut? Yesus berkata bahwa sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Artinya bahwa Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa apa yang kalian lihat, bangunan Bait Allah, gedung-gedungnya yang indah-indah, gedungnya yang kokoh, yang megah itu, semuanya itu hanya sementara. Apa yang kita lihat, apa yang kalian lihat itu hanya sementara. Karena di kemudian hari, bangunan itu akan diruntuhkan. Tidak ada satupun batu yang terletak di atas batu yang lain. Jadi segala sesuatu yang kita lihat di dunia ini, segala sesuatu yang kita kagumi di dunia ini, semua yang ada di dunia tidak ada yang kekal, hanya sementara. Semua yang ada di dunia ini akan diruntuhkan, akan dibinasakan. Dan hal itu digenapi pada tahun 70 Masehi. Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem, menghancurkan bangunan Bait Allah. Tidak ada satu batu pun yang terletak di atas batu yang lain. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan adalah bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini semua hanya sementara. Segala sesuatu yang ada di dunia ini apapun juga tidak ada yang kekal. Baik kekayaan duniawi, keindahan dunia, kemegahan dunia, kehebatan dunia, kemuliaan dunia, kekuatan dunia. Apapun yang ada di dunia ini hanya sementara. Tidak ada yang kekal. Karena langit dan bumi yang kita lihat sekarang ini semua akan dibinasakan oleh Tuhan. Akan dihancurkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan membuat langit dan bumi yang baru. Kalau kita membaca dalam kitab Wahyu. Jadi yang kita lihat, dunia yang kita lihat sekarang ini hanya sementara. Suatu saat akan dibinasakan, akan dihancurkan. Langit dan bumi akan lenyap. Firman Tuhan itu yang kekal. Aplikasi dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang kita lihat begitu indah, begitu megah, dan lain sebagainya hanya sementara. Sebagai umat-umat Tuhan, kita jangan bermegah dengan hal-hal yang ada di duniawi. Jangan kita mengandalkan hal-hal yang ada di dunia ini. Karena tidak ada yang kekal. Semua hanya sementara. Kalau mungkin Tuhan memberkati kita,
kita menjadi orang yang kaya, itu tidak salah dan tidak berdosa. Tetapi menjadi salah dan menjadi berdosa ketika kita kemudian mengandalkan kekayaan kita. Bermegah dengan harta yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita mengandalkan jabatan, kedudukan, semua hanya sementara. Segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya sementara. Tetapi sebagai umat-umat Tuhan, kita harus terus bermegah di dalam Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya sementara, tidak kekal. Yang kekal hanya ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia Allah yang kekal. Dan Dia memberikan hidup yang kekal kepada kita umat-umatnya. Jadi kalau kita mau menikmati kekekalan, kita harus terus hidup di dalam Tuhan. Bermegah di dalam Tuhan. Mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Bukan hal-hal yang duniawi. Firman Tuhan katakan bahwa segala yang ada di dunia ini sedang lenyap. Sedang menuju kepada kebinasaannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selamanya. Sebagai umat-umat Tuhan, kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita mengagumi Tuhan. Mengagumi ciptaan Tuhan tidak salah. Tetapi jangan kita mengandalkan hal yang ada di dunia ini. Tapi kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Segala yang ada di dunia hanya sementara, tidak ada yang kekal. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus, Dia Allah yang kekal. Dan kita umat-umatnya, kita yang terus mengandalkan Tuhan, akan menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang sudah menebus kami, Allah yang sudah menyelamatkan kami, sehingga kami menjadi umat-umat-Mu. Kami memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa segala yang ada di dunia ini hanya sementara. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal. Oleh sebab itu kami mau mengandalkan Engkau, bukan mengandalkan hal-hal yang ada di dunia ini. Kami mau hidup di dalam Engkau sehingga kami akan menikmati kekekalan bersama dengan Engkau. Tuhan memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah kami keluarga GBDI LSAD Magelang dari apa yang tidak kami sadari. Lindungilah kami terhadap kesombongan. Janganlah itu menguasai kami sehingga kami menjadi tidak bercela dan bersih dari pelanggaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.